Sampai semua baru bisa gabung lagi. Oh iya. Lu pindah sini dong. Oh, cewek mau duduk lu pindah. Thank you. Tadi mau ngopi nggak? Nggak usah mas, nggak apa-apa. Oh ya, tadi kalian tuh lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru deh. Ya, biasalah tante. Temen lama udah gak pernah ketemu, pasti kita ngobrolnya semuanya. Oh gitu. Wait deh. Seingat tante, kalian itu kalau misalnya datang ke tempat Dimas itu ada 5 orang deh. Kan ini cuma berempat. Ada satu lagi itu yang perempuan yang rambutnya agak sebahu gitu. Cantik orangnya. Aduh, siapa ya? Tante lupa namanya. Oh iya, tante ingat. Namanya Trisa Salim. Ya, Trisa Salim deh. Itu mana? Kok nggak diajak? Jahat deh. Oh iya, Trisa kemana? Kenapa ya? Kok pada diem? Tante salah ngomong? Yang aku dengar sih ya tante, Trisha itu punya masalah kejiwaan gitu. What? Jadi Trisa Salim itu punya masalah sama kejiwaan? Aduh, tante jadi nggak ngerti maksudnya gimana? Iya tante, kita nggak tahu pastinya gimana, tapi dia meninggal karena bunuh diri tante. Serius lu, Diga? Meninggal karena bunuh diri? Ya ampun, kasihan banget ya mas. Iya Dim, dia patah hati sama lu karena denger lu mau nikah. Lu jangan sembarangan ngomong. Masa Nggak sih? mungkin gara-gara gue. Mas lo gak nyadar sih? Trisa itu naksir banget sama lo. Enggak ah. Duh, udah jelas banget, Dim. Trisa itu kalau sama lu langsung ngasih perhatian. Lu nggak inget lu dia pernah bawa bunga? Sebenarnya bunga itu buat lu. Bunga. Bunga kan katanya buat mamanya. Itu ngeles aja kali, Dim. Trisha tuh emang sebenarnya suka sama lo, cuma dipendem aja sama dia. Nah, waktu dengar kabar lo mau nikah, dia tuh kayak nggak kuat, terus dibunuh diri deh. Gue bener-bener gak nyangka. Dia kan cantik, baik, pintar. Tapi kalau soal jatuh cinta kan nggak mungkin. Kita semua di sini kan sahabatan. Itu keluarganya malu nggak ya punya keluarga kayak gitu? Natasha, kamu kenapa? Kalian semua tuh manusia nggak punya perasaan ya?
Bisa-bisanya kalian ngomongin teman kalian sendiri yang udah meninggal, dan kalian ngomongin buruk-buruknya. Padahal jelas-jelas dari cerita kalian berarti orang itu tuh udah sengsara. Bener-bener munafik kalian. Kalian pikir semua itu lucu? Gak lucu tuh. Saya kira kalian orang berpendidikan ya. Tapi ternyata kalian semua kampungan dong. Natasha. Bim, kenapa sih dia? Aneh banget sih itu si Natasha. Kenapa dia jadi yang marah-marah? Jelas-jelas yang kalian omongin itu kan tentang Trisa Salim. Memangnya Natasha itu kenal gitu sama Trisa Salim? Ya kan? Gini. Kalian ya nggak usah punya perasaan yang bersalah deh. Kan yang kalian omongin itu kan bukan ngejelek-jelekin Trisa Salim. Kan itu apa adanya ya kan? Dianya aja tuh yang aneh. Ya kan? Jadi ya santai aja kalian ya. Iya Tante. Maafin sikap Natasha tadi. Gue akan coba ngomong sama dia dulu sebentar. Tunggu. Natasha. Sebenarnya kenapa sih kamu? Kenapa kamu bersikap seperti tadi ke teman-teman saya? Asal kamu tahu ya, mereka itu teman terbaik saya. Harusnya kamu respect sama mereka. Bukannya malah bersikap seperti tadi, Natasha. Respect mesti Mas bilang. Saya harus respect sama orang yang udah ngomongin kematian orang lain seakan-akan itu lelucon. Coba Mas pikir. Memangnya orang yang bunuh diri itu lucu, Mas? Memangnya seorang perempuan yang cintanya nggak terbalas sama laki-laki lain itu lucu? Kamu pikir itu lelucon, Mas? Kalau Mas Dimas nggak mau balas perasaan perempuan itu hak Mas Dimas. Tapi kalau Mas Dimas tega ngomongin tentang kesakitan yang dialami perempuan itu dan bahkan menertawakannya itu jahat, Mas. Kalian semua bener-bener gak punya hati ya. Saya kira Mas Dimas pria yang baik. Tapi ternyata Mas Dimas sama aja. Mas Dimas pria yang gak punya perasaan. Setelah tahu siapa Mas Dimas sebenarnya seperti ini, saya gak bisa lagi tinggal di sini, Mas. Lebih baik saya pergi daripada nanti saya makin lancang sama Mas Dimas. Saya pamit, Mas. Natasha, tunggu. Kamu mau kemana? Saya mau pergi, Mas. Lepasin saya. Jangan, Natasha. Lepasin saya. Kamu jangan pergi, Natasha. Lepasin saya, Mas. Saya mau pergi. Lepasin, saya mau pergi, Mas. Lepasin. Maafin saya, Natasha. Perkataan saya tadi memang tidak pantas. Gak seharusnya saya membicarakan teman saya, Trisa. Apalagi dia sudah meninggal dunia. Saya minta maaf. Saya nggak akan mengulangi hal itu lagi.
Saya juga minta maaf sama kamu. Karena tadi saya udah marah sama kamu padahal kamu gak salah. Kamu cuma terlalu punya rasa empati yang besar terhadap orang lain, padahal perempuan itu juga kamu gak begitu kenal. Maafin saya. Saya bisa mengerti apa yang orang itu rasakan, Mas. Karena kakak saya juga ngalamin hal yang sama. Kakak kamu? Iya, kakak saya. Kakak saya, dia bunuh diri. Karena perasaan cintanya yang gak terbalas oleh seorang laki-laki yang gak peka. Gak punya perasaan. Dan gak bisa sensitif sama perasaan cinta yang tulus yang kakak saya berikan sama orang itu. Jadi setiap ada yang bahas masalah ini, hati saya sakit, Mas. Saya ingat sama kakak saya. Astaga, Natasha. Saya nggak tahu kamu punya pengalaman tragis seperti ini. Saya benar-benar minta maaf. Saya janji sama kamu, saya nggak akan pernah mengulangi hal ini lagi. Bahkan saya akan menegur teman-teman saya. Maafin saya. Tapi saya minta maaf juga, Mas. Saya tetap gak bisa tinggal di sini lagi. Natasha, tunggu. Kamu bilang sama saya, apa yang harus saya lakukan agar kamu tetap di sini? Natasha, saya suka sama kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Saya mohon. Sebenarnya, saya juga suka sama Mas Dimas. Tapi setelah apa yang saya lihat tadi, saya nggak tahu lagi soal perasaan saya, Mas. Saya minta maaf, Natasha. Mungkin saya bukan orang yang peka, sensitif. Tapi saya berjanji, mulai hari ini saya nggak akan pernah melakukan hal yang akan menyakiti hati kamu. Tapi tolong kamu jangan pergi. Ya. Tapi dengan satu syarat ya, Mas. Syarat? Syarat apa? Kasih tahu ke saya. Tolong jangan paksa saya untuk bergaul lagi sama teman-teman Mas Dimas. Saya mungkin bisa maafin Mas Dimas karena saya kenal sama Mas Dimas. Tapi saya baru kenal mereka, Mas. Dan saya belum tentu bisa maafin mereka sekarang. Oke. Saya janji, saya nggak akan pernah mengundang mereka lagi ke rumah saya. Sekarang, saya nggak mau ngeliat kamu sedih, Natasha. Jangan sedih lagi. Pasti Mas Dimas
ngusir Natasha nih? Sepertinya sih begitu. Mama gak sabar pengen ngeliat. Kenapa Mas, Natasha? Teman-teman, gue minta maaf ya atas sikap Natasha tadi. Tadi gue udah ngobrol sama dia, dan ternyata dia punya pengalaman yang sangat pahit. Kakaknya meninggal bunuh diri. Jadi dia gak suka dengan sikap kalian tadi. Gue mau wakilin Natasha. Minta maaf. Dan sorry nih, bukannya maksud gue untuk ngusir. Ini kan udah malam. Kalau kalian pulang sekarang gak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, Dim. Kita juga minta maaf. Gue antar ke depan yuk. Makasih ya udah mampir main-main lagi. Terima kasih Kak. Iya. Tetap santai aja ya. Iya. Hati-hati nyetirnya, bye. Makasih ya. Bye. Lain kali ya. Bye. Bahagia banget kayaknya kalian ya. Udah korek-korek masa lalu saya. Tapi karena sekarang kalian udah tahu kebenarannya, baguslah. Jadi saya nggak perlu pura-pura lagi di depan kalian. Asal kalian tahu ya, tujuan saya ada di tempat ini saat ini karena saya mau balas dendam sama Mas Dimas. Saya mau buat Mas Dimas ngerasain apa yang dulu kakak saya udah rasain. Gimana rasanya sakit hati, hingga akhirnya dia sengsara dan ingin mati. Makanya, saya akan lakukan hal yang sama Mas Dimas. Saya akan sakiti hatinya. Kalau kalian mau menghalangi saya, silahkan. Coba saja. Saya tunggu. Kamu tuh ya, berani-beraninya ya kamu ngomong kayak gitu depan saya mamanya. Pakai belakang nangis. Natasha, kamu kenapa? Ma, mulai besok jangan undang teman-teman aku lagi ke sini ya. Karena Natasha nggak nyaman. Lagian mereka masa lalu aku. Masa kini dan masa depan aku lebih penting daripada mereka. Mas, dia ini bukan siapa-siapa kamu. Kamu ngapain belain dia sampai sebegininya? Cukup ya, kan? Natasha, ayo. Nggak habis pikir, Ma. OMG, Mama bener-bener gak nyangka Dimas ngebelain perempuan licik gitu. Itu perempuan bukan perempuan licik aja, Ma. Tapi dia memang benar-benar ular berbisa. Dan ternyata dia lebih cerdik daripada yang aku perkirakan. Tapi kita lihat aja nanti. Sampai sejauh mana dia mau berpura-pura. OMG, Siti.
ya. Ngapain dia bawa bayi itu ke sana? Titin, Nyonya. Ngapain? Ini bayi Fadil kamu bawa ke sini, ngapain? Nyonya, tadi teh saya dikasih mandat sama Pak Dimas buat jemur Dede Fadil. Jemur Dede Fadil? Udah nggak ada mataharinya. Telat kamu. Udah bawa masuk tuh. Cepetan. Aisyah. Saya mau langsung pergi kok, Mbak. Kamu nggak usah takut sama saya. Saya bukan musuh kamu kok. Kamu juga nggak usah khawatir. Saya nggak berusaha ambil posisi kamu sebagai orang tua dari Fadil. Kamu pasti kangen ya sama anak kamu. Kamu gendong aja, Aisyah. Saya yakin Fadil juga sebenarnya kangen banget sama kamu. Setia. Percuma, Bar. Sekarang Aisyah udah gak mau lagi ketemu sama gue. Bahkan sekarang gue kehilangan kesempatan untuk dekat sama Aisyah. Ngelindungin dia, menjaga dia. Akbar, gue titip Aisyah. Jagain Aisyah baik-baik untuk gue. Please.